Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Penjas 5A, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pertolongan pertama pada luka bakar dan juga paparan panas atau juga kedaruratan medis 4. Untuk luka bakar sendiri, yaitu ketika seseorang area tubuhnya terkena beberapa hal. Yang pertama, listrik atau aliran listrik, kemudian bahan kimia, radiasi, paparan sinar matahari, dan juga benda panas atau bahkan api. Di sini ada beberapa bagian-bagian tubuh yang jika luka bakarnya rusak itu harus penanganan khusus. Di sini juga ada beberapa bagian tubuh yang dipresentasikan ketika kita terkena luka bakar. Area kepala yaitu 9%, area dada 9%, perut 9%, punggung dan bokong 18%, setiap lengan 9%, setiap tungkai 18%, area kelamin 1%. Itu untuk bagian-bagian tubuh, beberapa persentase jika terkena luka bakar. Tingkat keparahan luka bakar sendiri dibagi 3, yaitu luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk luka bakar derajat 1 yaitu kerusakan kulit di bagian luka atau kebakaran di bagian kulit bagian luka luar atau disebut juga epidermis. Kemudian derajat 2 itu luka bakar di bagian lapisan kulit yang lebih dalam, yaitu atau juga disebut dermis. Untuk yang ketiga, luka bakar derajat 3. Luka bakar ini sudah menembus bagian lemak dan juga saraf bahkan sel pembuluh darah. Untuk penanganan atau pengobatan sendiri yaitu pertolongan pertama untuk mengatasi luka bakar adalah memadamkan api ataupun mengangkat benda yang masih membara dari penderita. Jadi misalkan kita itu kulit kita terkena benda panas, usahakan langsung jauhkan dari benda panas tersebut ke tempat yang lebih aman. Jadi jika ada bakar, padamkan dulu dengan lap basah ataupun ada benda untuk memadamkan api tersebut. Kemudian penderita selanjutnya dapat mendinginkan luka bakar dengan air mengalir dan mengonsumsi paracetamol untuk meredakan sakit. Nah, ketika sudah dipadamkan bagian kulitnya, ketika kita terkena luka bakar ataupun benda panas, berikan usap luka itu dengan air yang mengalir. Jadi jangan sampai airnya itu air yang kotor yang ada di ember, misalkan air yang benar-benar tidak terjamin. Bisa juga dengan aqua gelas, aqua botol juga yang sudah terjamin kebersihannya. Nah, ketika luka bakarnya itu tidak menembus kulit atau cuma panas, bisa juga langsung memberikannya dengan pasta gigi biar luka tersebut tidak semakin parah. Tetapi kalau misalkan lukanya itu lumayan parah, usahakan pertolongan pertama tadi dilakukan. Ketika sudah memberikan tadi dengan air mengalir ataupun ditambahkan dengan meminum obat paracetamol, penderita disarankan untuk mendapatkan pengobatan lanjutan di rumah sakit. Misalkan udah membaik, kalau misalkan tidak membaik, usahakan yang terkena bakar itu ditempatkan di tempat yang tidak di bawah. Kalau misalkan ini di tangan luka bakarnya, jadi jangan usahakan ditempelkan di tanah, takutnya ada debu ataupun ada kotoran yang masuk ke luka bakar tadi. Jadi diusahakan tangannya itu posisinya itu di atas kaki, jangan di bawah kaki. Ada beberapa
komplikasi luka bakar, yaitu luka bakar dapat menimbulkan berbagai komplikasi jika tidak diobati nih. Hati-hati ketika kita pertolongan pertama dan tidak dilakukan. Ada beberapa, yaitu akan menyebabkan bekas luka. Suka ada ya warna hitam-hitam di kulit bekasnya, dan tidak sembuh-sembuh. Itu akibat pertolongan pertamanya sangat salah. Kemudian hipotermia, gangguan bergerak, bahkan infeksi juga bisa terjadi. Gangguan pernapasan, kehilangan banyak cairan tubuh karena badan kita itu panas dan cairan tubuh dalam diri kita semakin lama semakin berkurang. Jadi ketika terkena luka bakar tersebut, usahakan juga harus meminum air supaya ion-ion di dalam tubuh, cairan tubuh itu tidak banyak kehilangannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa pencegahan luka bakar. Mencegah terjadinya luka bakar itu tidak lupa mematikan api atau sumber api. Kemudian hati-hati dalam beraktivitas, jangan sampai aliran arus listrik itu bermasalah, apalagi ketika hujan. Banyak sekali kejadian-kejadian tersengat listrik itu saat kejadian hujan. Nah, ketika terkena paparan matahari atau matahari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan pertolongan pertama yaitu usahakan seorang anak atau kita yang mengalami langsung mencari tempat yang sejuk, yang teduh, yang ada pepohonan supaya udaranya itu benar-benar bersih dan bisa bebas menghirup gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah terkena paparan cahaya matahari kita tetap di lapangan. Jadi usahakan ke tempat yang lebih teduh. Kemudian usahakan beri minum ataupun cairan ion yang benar-benar membuat cairan dalam tubuhnya itu bertambah. Jadi jangan sampai ketika kita terkena paparan matahari ion tubuh sudah hilang dan kita tidak menggantinya. Itu harus bisa. Jadi selanjutnya yaitu kalau misalkan memakai pakaian yang banyak, usahakan pakaiannya itu cukup satu supaya panas yang ada di dalam tubuhnya bisa keluar dengan baik. Jangan sampai panasnya itu tetap ada di dalam tubuhnya. Ketika hal itu sudah membaik, boleh beristirahat dulu. Ketika tidak membaik, lebih parah bahkan, usahakan orang itu dapat beristirahat, dapat tenang. Jangan sampai misalkan berdiri harus didudukan, misalkan duduk tidak, mendingan maka ditidurkan agar tubuhnya itu dapat beristirahat. Sekian dari saya untuk pertolongan pertama ketika terkena paparan matahari dan juga ketika kita terkena luka bakar. Untuk para penonton, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi di saat pandemi ini untuk terus safety. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.